Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, para sahabat. Saya sore ini akan mengajak sahabat semua untuk sekali-kalilah menengok sidang kasus Sambo. Sidang kasus Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, 28 November 2022, menghadirkan beberapa terdakwa dan belasan saksi. Ada hal menarik yang disampaikan oleh saksi Agus Nurpatria. Agus inilah polisi yang melakukan uh, olah kejadian perkara ya sesaat setelah Brigadir Joshua dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo. Nah, berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenazah Joshua dan otopsi sementara, ada 5 tembakan dan 7 luka keluar. Artinya, kalau luka keluar itu tidak bersarang di tubuh korban Joshua. Nah, berdasarkan pengakuan Brigadir Richard Eliezer sebelumnya, dia mengaku bahwa, berdasarkan pengakuan Richard Eliezer, dia mengatakan bahwa ia hanya menembak 5 kali. Richard mengatakan bahwa 2 sisanya adalah, atau 2 sisa tembakan itu dilakukan oleh Ferdi Sambo. Nah, pengakuan Eliezer ini juga dibenarkan oleh Romer. Namun, kita tahu bahwa dalam sidang sebelumnya, Ferdi Sambo membantah ia melakukan penembakan. Dia tidak menembak Brigadir Joshua. Padahal beberapa saksi mengatakan bahwa memang betul Ferdi Sambo melakukan penembakan. Nah, yang menarik dari kesaksian Agus Nurpatria hari ini adalah dia memungkinkan atau dia mengaku mungkin saja hanya 5 tembakan tetapi menghasilkan 7 luka keluar. Nah, kalau misalnya kemungkinan ini kemudian diuji kebenaran dan menjadi benar, maka Ferdi Sambo lepas dari tuduhan bahwa ia ikut menembak Brigadir Joshua. Nah, dari sidang hari ini kita bisa belajar banyak ya tentang bagaimana Sambo dengan kelihayannya dalam tanda petik itu meyakini betul pada kebenaran yang ia yakini. Kebenaran apa itu? Yaitu kebenaran bahwa ia melakukan tindakan sadis itu karena didasari oleh keinginan atau tekad untuk mempertahankan martabat keluarga katanya. Karena Brigadir Joshua telah melakukan pelecehan seksual. Sampai hari ini, Sambo masih meyakini bahwa Joshua melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya. Sementara tidak ada satu saksi pun yang menyatakan telah terjadi pelecehan seksual di rumah Sambo di Magelang. Nah, mari kita simak bagaimana jalannya sidang dan penuturan Agus. Benar kami terima informasi waktu itu bentuknya foto hasil otopsi sementara yang mulia. Nah, hasil otopsi sementara yang jadi agak meragukan saya waktu itu adalah karena di keterangan awal Pak Richard ini yakin mengeluarkan 5 tembakan dan tembakan pertama kena ke dada. Tapi di hasil otopsi sementara yang didatangani oleh dokter itu ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. 7 tembakan luka masuk, ya. 6 tembakan luka luar. Ya. Maksudnya 7 luka masuk, 6 luka keluar. Oke. Ya. Nah,
Kemudian saya lapor lagi ke Pak Hendra. Apa yang membuat saudara bingung? Karena tembakannya Pak Richard kan cuma 5, Yang Mulia. Kenapa ada 7? Siap. Tuh. Nah, kami lapor lagi ke Pak Hendra. Jadi Bang, ini ada informasi dari Arif seperti ini. 7 luka tembak masuk, 6 luka tembak keluar. Coba aku pastikan lagi. Karena Pak Richard waktu itu yakin tembakannya 5 kali. Oke, itu masih pukul 8 malam ya? Oh, itu udah jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari saudara sudah mendapatkan hasil otopsi dari saudara? Otopsi sementara yang Mulia. Apa? Hasil otopsi sementara yang Mulia. Hasil otopsi sementara dari saudara Arif Rahman ya? Arif, bisa kami perlihatkan yang Mulia? Boleh, silakan. Ini hasil pemeriksaan sementara yang ditandatangani oleh Dr. Fajar yang dikirimkan dari saudara Arif Rahman tadi ya? Ya, ke handphone kami yang Mulia. Oh, kepada handphone saudara. Ya. Hasil temuan jenazah laki-laki berusia 27 tahun bergolong darah B, mengenakan kaos lengan pendek berlumuran darah dengan 3 buah lubang pada kaos, dada, bahu kanan, dan lengan kanan. Ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, pundak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri, sisi belakang, dan jari manis tangan kiri. Ditemukan 6 buah luka tembak keluar pada hidung, selaput, kelopak mata, kanan bawah, tangan atas kanan, lengan atas kanan, pergelangan tangan kiri sisi depan, leher sisi kanan, dan jari manis tengah kiri. Patah berkeping-keping, tulang-tulang tengkorak, patah berkeping, tulang-tulang tengkorak, tulang hidung, tulang rahang bawah sisi kanan, tulang jari manis tangan kiri, pendarahan pada jaringan otak. Robekan pada otot sela iga kedua kanan depan disertai patah iga kedua kanan depan. Robekan pada otot sela iga ke-8 kanan belakang disertai patah iga kanan 8 kanan belakang. 8. Robekan pada organ paru kanan dengan darah sebanyak 760 cc dan bekuan darah sebanyak 150 gram. Organ-organ tubuh pucat ditemukan anak peluru bercabang di bawah kiri punggung sisi kanan arah perubahan logam berwarna kuning keemasan. Screening nafsa dan alkohol negatif. Kesimpulan, telah mati akibat luka tembak pada kepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan pendarahan otak, serta luka tembak masuk pada yang merobek organ sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Demikian hasil sementara ini dibuat dan tidak berlaku setelah ini ya, jadi yang di Ya, betul yang Mulia. Pada malam ini. Silakan saudara jaksa penuntut umum dipegang kalau memang itu. Nanti saudara penasihat hukum kalau mau melihat di saudara penuntut umum. Ini hasil sementara. Silakan disimpan dulu saudara. Boleh dipegang saudara jaksa penuntut umum? Silakan. Dari sisi itu saudara sudah agak ragu. Pada waktu itu kami sempat juga berdiskusi dengan Pak
Cuk, dengan Pak Richard juga kalau nggak salah waktu itu ya, mungkin nggak dengan, akhirnya mungkin karena ada luka tembus yang mulia, luka tembus di jari manis ya, hidung sama tangan di hidung, berarti kan mungkin 5 tembakan mengakibatkan 7 luka tembak masuk, itu yang mulia ya. Kemudian kami peragakan ulang berdasarkan informasi tersebut. Pak Richard juga waktu itu meyakinkan bahwa waktu menembak itu mengikuti posisi tubuhnya korban Joshua karena udah sempoyongan, karena Pak Richard waktu itu yakin tembakan pertama kena dada dan mengikuti sampai dengan korban tengkurap. Itu yang keterangannya Pak Richard malam itu. Itu tanggal 8 saudara periksa ya, tanggal 8 malam itu ya? Peralihan 8-9 yang mulai. Iya, 8 ke 9. Karena saya baru bawa ke lantai 7 itu sekitar tanggal 12.